Oke, sebelum kita bahas yang krek as ya, di Poslan kita bahas dulu di per kopling ya. Per kopling dari kita udah kita sering sebut ya, udah sering kita jelasin. Pokoknya per kopling dari kita itu yang paling mantep sih ya, dari pengalaman saya gitu, buat harian. Oke, mau buat race juga oke gitu. Jadi kalau arahnya apakah ganti per kopling aja bisa menyembuhkan selip, bisa banget. Apalagi per koplingnya benar-benar memang yang apa namanya, cengkramannya itu pas gitu. Maksudnya dalam artian nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Nah itu yang dicari gitu teman-teman. Tuh riset yang lumayan lama juga nemuin kayak gitu tuh teman-teman. Nah mungkin di di partnya atau di yang lain ya, kenapa sih udah ganti per kopling dari kita, misal masih selip, kampasnya baruin. Terus kampas kalau bisa jangan macem-macem deh, jangan pakai yang aneh-aneh gitu kan, pakai yang padat-padat gitu, pakai yang tebal-tebal. Itu sebisa mungkin sih kurangin lah yang begitu-begitu, karena nanti fungsi kopling itu akan berubah teman-teman. Jadi banyak sekali yang teman-teman itu ngeluhin udah nggak selip, motor jengat tapi nggak bisa netral, susah. Nah langsung kan dari situ asumsi kayak, oh berarti rasionya nih yang rusak, berarti botol rasionya nih yang rusak gitu. Intinya arahnya itu ke bagian rasio, padahal nggak semuanya gitu. Yang apa namanya, kerusakan itu timbul dari rasio gitu, langsung ngejudge gitu bahwa bagian dalam yang rusak itu nggak semuanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau saran saya pribadi, jangan dulu berasumsi ke yang jauh-jauh, yang dalam, yang memang harus nantinya dibelah gitu, harus dibongkar total gitu. Enggak, jangan ke situ arahnya. Jadi kalau bisa mah yang sederhana aja dulu. Dan kenyataannya ketika ada kasus ya, yang susah ngoper gitu, susah netral, itu cuman seputar kopling aja kok, simpelnya seperti itu kayak gitu teman-teman. Jadi jangan dulu berasumsi yang jauh-jauh, mendingan kita yang sederhana dulu, yang cuman bakanan. Tapi tetap ya teman-teman, teman-teman tuh harus telitinya cara pemasangan gitu, kayak spare partnya, kayak ringnya gitu, bosnya itu harus teman-teman perhatiin bener-bener deh. Karena kalau salah-salah menentukan, kayak misalkan bos udah kepotong, kayak yang lain-lain tuh udah bermasalah, itu nanti bakal punya masalah sendiri. Kayak yang kaki 4 setelah dikencengin ya, rumah kopling udah dikencengin, kaki 4-nya diputar tuh, dia harusnya muter. Kadang ada yang nggak muter dan dipaksa untuk dipasang. Akhirnya ketika di apa namanya, mesin hidup, terus dicoba untuk dioper rasionya atau giginya, ngejedak dia kan. Jadi nggak bisa free gitu, kok dimasukin gigi mati mulu motor. Nah itu kan kendala-kendala sepele sebenarnya, cuman ya karena nggak tahu gitu kan, karena kadang nonton di video orang terus berasumsi ya, itu jadi nggak ketemu teman-teman kendalanya di mana gitu. Yang sederhana aja dulu cobain ya. Jadi sebelum ke rasio, cobain dulu di bagian-bagian kopling, bagian-bagian as persneling kayak gitu-gitu, yang dekat-dekat aja dulu. Nah oke, lanjut ya. Yang kenapa krek as full clutch sama krek as sporty awetan full clutch? Dalam hal awet mungkin ini kita berbicara real bagian yang apa namanya, profit semua ya. Kenapa sih kok resikonya sedikit kalau yang full clutch gitu dibanding yang sporty? Untuk perihal yang full clutch, jadi kalau teman-teman apa namanya, perhatikan, kalau teman-teman mau belajar gitu kan, perkembangan zaman, perkembangan usia motor itu sebenarnya teknologi itu makin canggih teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, mau detail gitu, perhatikan apa sih kok perbedaannya, kok bisa truk as pendek lebih enak dibanding truk as panjang gitu kan. Tapi ini masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Kita ngobrolin untuk
dari generasinya aja, dari generasi awal panjang kan, masih pakai otomatis kopling ya, kopling kaki biasa, terus nanti berlanjut sampai akhirnya kopling manual gitu. Lebih maksimal mana ya, jelas kopling manual kalau dibilang lebih maksimal, tapi kan orang Indonesia itu banyak bisanya gitu kan. Si Sporty ini bisa diakalin buat jadi kopling manual gitu, dimatiin. Jadi di bagian apa namanya, balancernya itu atau di bagian otomatis koplingnya itu bisa di las gitu kan, bisa dipaten lah, atau bisa dirubah dengan balancer, bisa, nggak masalah, dimodif sendiri. Cuman kenapa penyebabnya kok bisa lebih sensitif yang panjang gitu? Betul, dari kata-kata yang panjang aja itu bakal lebih sensitif karena dia memiliki beban tersendiri gitu. Di kerkasnya itu kalau diukur, kalau di timbang beratnya itu lebih berat yang full cloth bagian kanan ya, kalau bagian kiri sama, itu lebih berat di bagian kanan. Nah kenapa lebih beresiko? Karena dia ada balancer gitu. Lebih panjang kerkas itu kanan kiri atau di bagian kanan atau di bagian balancer biasanya lebih beresiko melintir teman-teman, lebih beresiko getar, cepat getar gitu, karena ada beban kan gitu. Beda dengan yang full cloth, meskipun dia nggak lebih berat ketika diukur dari karkas bagian kanan, balancer dan baut-baut semua dibandingkan dengan yang full cloth, cuman karkas kanan doang sama primer sama baut-bautnya, itu tetap lebih berat yang Sporty. Otomatis resiko melintirnya itu lebih dekat. Tapi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, dengan adanya balancer di Sporty itu kita bisa menentukan karakter motor nantinya, lebih mudah menentukan karakter motor. Maksudnya untuk tarikan bawah misalkan kita pakai balancer sekian, untuk tarikan atas kita pakai balancer sekian, dan identik ketika pakai karkas Sporty ini itu identik untuk top speed biasanya. Top speednya dia lebih laju ketika balancernya sesuai dengan speknya gitu. Tetap kita nggak bisa balancer yang enak berapa, nggak bisa. Tetap sesuai speknya. Kalau speknya misalkan portingan harian ya nanti sesuai balancernya nanti, apakah misalkan 500 gram, 800 gram, pokoknya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Karena nanti kompresi juga menentukan gitu untuk berapa balancernya itu sendiri kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk beresiko itu memang lebih beresiko Sporty, tapi Sporty itu punya keunggulan gitu. Apakah si full cloth itu nggak punya keunggulan? Punya dong, punya keunggulan. Jadi dengan adanya si full cloth ini kita nggak ribet menentukan ya. Kalau untuk motor harian terutama itu lebih simpel pakai full cloth gitu. Tapi bang atasnya kan nggak laju gitu kalau pakai full cloth. Betul, kalau misalkan mesin masih standaran gitu, cuman modal porting doang ya, kita paling mainin final gear ya kalau untuk memang pengen di atasnya lebih mantep ya gitu. Cuman kalau dibandingkan dengan Sporty itu tetap mantepan Sporty atasnya, maksudnya dengan balancer yang sesuai ya dengan speknya gitu. Tapi bukan berarti di full cloth ini nggak bisa diakalin, bisa geser torsi, bisa upstroke, atau bisa merubah ya, memodifikasi si bagian karkas itu sendiri gitu. Karena di balap-balap pun, di road race terutama, kebanyakan pakai full cloth tapi yang sudah dimodifikasi. Kalau yang speknya udah di atas 116 gitu teman-teman. Di 116 pun paling ada tambahan bandul aja gitu kan, nggak boleh main stroke ya, atau nggak boleh main torsi gitu teman-teman ya. Jadi penjelasannya mungkin dari kita segitu. Kalau misalkan ada yang kurang paham, ada yang memang bisa dipertanyakan lagi, boleh silahkan ya. Gitu aja teman-teman, terima kasih, sehat selalu semuanya, gaspol.